Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajijah, NPM 2021020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E, Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam, yang termasuk dalam materi mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Materi yang pertama yaitu sumber hukum Islam, disebut juga dengan istilah atau dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam, atau juga bisa disebut dengan dasar hukum Islam. Yang termasuk sumber hukum Islam yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama atau utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum mesti dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia berlandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qot'i al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya atau otoritas kebenarannya. Keautentikannya itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber hukum Islam yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir, kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158, penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Materi selanjutnya yaitu tentang akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir
dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan itu dibagi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai sosial, maka akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, maka akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Materi selanjutnya yaitu yang B, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman kepada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu sharaf, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan pengertian qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Demikian materi yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.